Apa? Dekat di salon ini. Salonnya udah dekat ya. Berarti malam Selasa udah mulai ya, April ya? Mulai latihan? Apa malam Selasa lagi? Anu bah, itu saking bapak almarhum ngundang penjenengan 14 hari. Berarti malam? Oh Selasa niku, depan dari depan. Insyaallah. Nah niku bentuk dari kali barisa. Bentuk kali latihan. Oh, iya latihannya sendiri. Itu penting. Dia yang itu. Itu pas acara UKT saya bagikan bibir. Sebentar yang nonton dari lebih dari 1000 berapa. Ingat aja tanpa lu tahu bagikan. Lebih dari 1000. Musim durian di desa kita. Belum. Lagi sedang kota bungo. Oh, bungo ya. Ada juga yang hampir jatuh dulu bermasak. Masak enggak ya? Tidak banyak lah. Tapi kalau yang sedang mau bungo ini itu ada dulu lah. Durian, duku. Berapa bulan ya durian dari bunga ke masak? Ada bulan. 3 bulan. Berarti pas puasa ya? Bulan di Poso. Ya, puasa. Kalau lebaran lah. Ada durian. Pak Abu, apa kabar Pak Abu? Ketemu tadi? Tadi ketemu tadi. Kenapa ada malam Sabtu kemarin itu kan? Aduh, ya ada gawe katanya. Jadi tadi ketemu di malamnya ada. Saya lah. Waalaikumsalam. Tadi. Saya gitu aja. Jadi apa? Nanti baru mau cek. Enggak nampak ya? Ada acara di sini. Saya kira ada kegiatan loh. Acara ya? Ada acara di sini. Nampak merinda nampak ya? Ini dalam tempat situ itu sepi Pak. Itu langsung dengan tahap dan saya. Bulannya gagal nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Salatan taj'alu biha hadzal mahdubat fi qalbi ma'muran bin nuri wal huda wal hidayah wal rahmah wal barakah wal anwar wal futuhat wal fuyudat nasratul jamaah wal talami wal arzak wal istiqamah wal sihah wal afiyah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Saudara sekalian, hari kita sama-sama baca Al-Fatihah. Guru kita untuk menulis kitab Tajma'ul Sini Alhamdulillah, dan itu saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sudah mendahului kita, semoga dengan Al-Fatihah yang kita baca mendapatkan syafaat barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin 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 ya rabbal alamin. Al-ma'siyatu sababun litawaqqufir rizqi. Ya, malam hari ini temanya adalah maksiat. Maksiat itu menjadi sebab berhentinya rezeki. Jadi jangan-jangan selama ini jangan-jangan kita sudah bekerja pagi, siang, sore, ibaratnya bahkan non-stop. Orang libur kita tidak libur, kita bekerja terus. Kok ya nggak nyantol ya kok nggak bisa nabung gitu. Kok nggak nabung, kok nggak bisa nabung. Nah, Ada nampak bukti. nggak ada bukti ya, nggak ada nampak bukti. Begawe lah terus bekerja siang malam kerja lembur apa namanya ya lembur juga dikerjakan. Kok yo nggak bertambah-tambah, bahkan jangan bertambah, jangankan bertambah. Nabung tidak bisa, kebutuhan harian saja masih kurang nggak cukup. Nah ini jangan-jangan ya jangan-jangan tema malam hari ini ya ada pada kita. Nah, dengan kita mengetahui itu, mudah-mudahan kita bisa mengobati, bisa dapat obatnya, gitu lah. Ya hada iyyaka wal maksiyata. Ya, diingatkan, tahuilah, eling, ingatlah, takutlah, ya kepada kemaksiatan. Takutlah kepada maksiat. Kenapa kok kita harus takut kepada maksiat? Faqad takunu sababan litawaqqufir rizqi. Karena terkadang ya, maksiat itu menjadi sebab berhentinya rezeki. Ya, berhentinya rezeki. Rezeki itu banyak ya, nggak cuma duit ya. Kita bisa ngaji, ini rezeki yang luar biasa. Rezeki yang luar biasa itu ketika kita diberi kesempatan oleh Allah, waktu, usia, dan usia waktu itu bisa untuk ngaji. Wah, itu istimewa luar biasa. Itu luar biasa. Itu rezeki. Sehat juga rezeki. Punya anak yang mau sholat itu juga rezeki. Punya anak yang sehat, yang lihat anak bisa sholat itu juga rezeki. Punya istri itu rezeki. Masih bisa bernafas, bisa ngerokok, rezeki juga. Itu ya. Nah ini yang dimaksud rezeki yang mana kan gitu ya. Nah, berarti rezeki saya masih ada nih, masih bisa merokok, masih bisa jalan, masih bisa ngisi bensin ya. Nah, rezeki yang bagaimana? Bapak takunu sababan litawaqqufir rizqi. Terkadang maksiat itu menjadi sebab apa? Berhentinya. Karena itu fadlub minallahi at-taubata. Maka carilah terus taubat kepada Allah. Terus cari kepada Allah. Jangan sampai kita tidak bertaubat. Taubat. Ya. 24 jam. Ya. Tidak mungkin kita nggak berbuat salah ya. Mungkin badan kita nggak salah, tapi pikiran ini yang nggak semua yang kemana-mana aja salah. Menembus ruang dan waktu. Nah, wahinku bilang ya, kalau tobat kita diterima oleh Allah, maka kita akan mendapatkan rezeki yang luar biasa. Buktinya apa ayatnya? Innallaha tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Akan mendapatkan cinta dari Allah. Nah, orang yang diterima tobatnya itu akan mendapatkan cinta dari Allah. Oh, kalau sudah dapat cinta itu tiket utama itu. Ya. Dapat cinta dari hamba, cinta dari apa? Dari bos di dalam pekerjaan saja mungkin ya sudah luar biasa. Apalagi ini cinta dari Allah. Oh, apa yang mau kita minta? Kasih sama Allah. Ya, karena sudah mendapatkan cinta. Nah, jadi Pak Enku bilang kalau diterima tobatnya kita, yang kita terus mohon kepada Allah, maka cinta yang akan kita peroleh. Tapi sebaliknya wailah, kalau tobatnya tidak diterima, bagaimana? Ya terus fastaghfirullah, terus minta pertolongan kepada Allah dengan mengucapkan apa? Waqul
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ucapkan itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yuk, bareng-bareng kita baca 3 kali. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi terus ungkapkan itu, ya. Selain juga istighfar, selain juga sayyidul istighfar, ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika sampai akhirnya. Terus juga ini, ya, itu perintahnya begitu, ya. Terus wala takun kaman ata alaihi arba'una sanatan walam yaqra baban. Jadi kenapa kita harus mengucapkan tadi Rabbana, itu pengakuan, minta ampun sama Allah itu yang paling terbaik, itu yang ngaku dulu, ngaku. Ya sama orang juga ngaku di awal habis panen jambu sama manggarnya di maafkan saya Yuji, wah tidak bisa keluarkan, wah ngaku dulu. Syarat diterima taubat itu ngaku. Kayak kita juga ngaku, Rabbana zalamna, Tuhan kami menganiaya diri kami. Wa illam taghfir lana, seandainya engkau tidak memberikan ampunan kepada kami. Wa tarhamna, dan seandainya engkau tidak memberikan kasih sayang kepada kami. Lanakunanna, sungguh kami dalam keadaan minal khasirin, orang-orang yang rugi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, kalau kita sudah umurnya 40 tahun, nah siapa nih yang umur 4 tahun? 40 tahun. Saya 40 lebih dah ya. Nah ini dikatakan wala takun kaman ata alaihi arba'una sanatan walam yaqra baballahi qad. Ya, jika kamu ini umurnya sudah 40 tahun lewat, kok tidak pernah menggedor pintunya Allah Ta'ala untuk mohon ampunan. Oh, yang muda jangan bilang awak masih muda. Beruntung ya, gedor sekarang, jangan nunggu 40 tahun. Wah, ini wala takun kaman ada, jangan seperti orang ya yang umurnya sudah 40 tahun tapi tidak pernah menggedor pintunya Gusti Allah. Ini beruntung gedor pintunya Gusti Allah. Balik malam kamu nggak dibuka pintu sama ibumu ya, sampai ya, oh, enggak nunggu kan? Nunggu tidur di depan pintu kayak Rasulullah digedor-gedor. Apa nunggu? Apa tidur di depan pintu? Nah ini ya wajib nih gedor pintunya Gusti Allah dengan mengucapkan apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Gedor pintunya dengan cara itu. Ya. Oh, makanya kalau umur 40 tahun ya, harusnya kalian udah sukses. Ya. Rasulullah itu sebelum 40 beliau itu luar biasa bekerja keras, disiplin, berniaga, berbisnis, betul? Ya, tapi begitu beliau masuk 40 tahun mulai beliau sering kholwat, sering ke Gua Hiro, sampai akhirnya pas pada usia 40 tahun beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Ya, diangkat jadi nabi. Baru setelah itu beliau meninggalkan, tapi asetnya udah banyak. Asetnya banyak, nggak tercampur duitnya banyak lah. Kita kadang
Sekarang masalahnya nggak nyebut gawe, kalau nggak kerja, enggak masuk uang. Maka kami ingin sekali tahadus binikmah, kami Rubat ini punya visi-visi. Apa? Santri Rubat belum lulus harus sudah kaya. Sudah belum lulus tapi dia sudah kaya. Wah, ini jadi ya. Santri Rubat belum pulang ke rumah ya sudah kaya. Gimana? Ada caranya. Ada caranya. Semua itu ada caranya. Tiap hari kita baca Ihdinas Shiratal Mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan lurus itu apa? Lanjutannya apa? Shiratal ladzina an'amta. Jalan yang orang-orang yang telah engkau berikan nikmat. Telah engkau berikan nikmat. Berarti orangnya ada enggak? Sudah ada apa belum? Sudah ada yang ngerjain belum? Ada jejaknya enggak? Ada. Kita bisa naik sepeda kenapa? Karena ada para pendahulu yang bisa naik sepeda. Kita bisa naik motor kenapa? Karena ada para pendahulu yang sudah menikmati motor. Kita bisa menikmati tidak hujan di rumah kenapa? Karena ada para pendahulu kita yang bikin rumah. Pengen bisa rumah kan ada caranya. Pengen naik motor ada caranya. Pengen makan ada caranya. Semuanya tinggal ikuti saja. Ya, makanya jangan sampai umur 40 tahun. Nah, kalau 40 lah, ayo, masih ada bonus, lanjutkan ya. Jangan tinggalkan kan ngaji, jangan tinggalkan gedor pintu Gusti Allah. Ya. Ini ada nomor 1, ini ada keterangan di bawahnya. Ya kalau Dzakara al-Imam al-Qushairi. Ya, jadi Imam al-Qushairi ini menyampaikan wa yastajirunaka Ar-Risalah. Dzakara al-Imam al-Qushairi rahimallahu taala fi Ar-Risalah, dalam kitab Risalah Shahifah 446, kana shalikul maryun yaqulu katsirun man ada min qaibabin. Jadi gedor pintu terus ya. Yushaku ayaftahalahu. Wis pokoke sampai pintunya di gedor sampai dibuka. Ya, pokok tau Rabiah. Ilama tatakul hada sampai kapan? Ya mata ala hadal bab hatta yustafta. Wah, mau beri kunci kok tak gedor sampai pintunya terbuka. Wah, itu faqala sholih, saya kun jahilun. Pak Imratu, wah kamu itu wong bodoh, ayo ora peduli, pokoknya gedor. Ya, minta ampun sama Gusti Allah. Itu. Jangan sampai umur 40 tahun ya lewat 40 tahun sudah lewat, 41, 42, 43 kok yang gedor pintu nek Gusti Allah kok males. Ojo, jangan sampai. Karena itu usia itu usia yang babak penentu. Kita akan menjadi husnul khotimah apa sul khotimah. Ya, kalau umur kita 40 tahun ke atas kok masih sibuk dengan yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, hati-hati. Ya, hati-hati. Ya. Walakin aktsaru ma yukhafu 'alaika sul khotimah. Nah, tetapi banyak sekali ya mereka khawatir mati dalam keadaan sul khotimah. Benar enggak? Kita khawatir enggak? Khawatir kan? Tapi kenapa tidak gedor pintu? Itu masalahnya. Kita khawatir nih. Tapi kenapa? Itu bukannya. Kenapa gedor pintu nih Gusti Allah kok lalai? Ya. Pokoknya jangan pernah bosan. Seperti tadi Rodi gedor pintu terus. Pintunya apa digedor terus? Nah, kemudian apa? Wal iyadu billahi ta'ala. Dan teruslah mohon perlindungan kepada Allah. Mohon perlindungan Allah. Bisa babi itfa jamratil iman bisa wadil isyan. Sebab bara iman, baranya menyala-nyalanya iman mati. Ya, mati itu sebab maksiat yang hitam. Maksudnya maksiat itu gimana? Wahya adzunub ala dzunub. Dosa belum ditobati, dosa lagi. Itu namanya bisawadil isyan. Sawat itu artinya hitam, isyan itu maksiat yang hitam, dunia hitam. Wah, itu dunia hitam.
jangan sampai ya bara atau nyala api iman di dada ini mati. Apa penyebab matinya? Nyalanya ya, iman dalam dada. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah dosa di atas dosa. Dosa yang belum ditaubati, berbuat dosa terus gitu. Jangan sampai. Ya. Hatta yaswaddal qalbu min ghairi taubati. Sampai ya, hatinya menjadi hitam karena dosa-dosa yang kita lakukan itu tidak ditaubat. Ya. Ini ada pesan Sayyidina Umar. Ya. Nah, qala al-Imam Ibnu Al-Jauzi rahimallahu taala fi kitabih Bahrud Dumu. Nama kitab itu Bahrud Dumu. Bahrun itu laut, dumu itu ini. Apa? Jamaknya dari damak. Apa? Air mata. Luh. Ya, lautan air mata. Kitabnya bagus judulnya. Perlu dicari nih kitabnya ya. Halaman 30. An Sayyidina Umar radhiyallahu anhu annahu qala. Ini dari Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu berpesan gitu. La yaghurrannakum qala Allah azza wa jalla. Kalian jangan tertipu dengan dawuhnya, dengan firman Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala yang mana? Kata Sayyidina Umar, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Jadi firman Allah yang artinya siapa yang melakukan satu kebaikan falahu asrun amsalihha, maka akan dibalas 10. Nah, kan enak yuk kayaknya yuk. Oh, melakoni satu, berbuat baik satu, diganti 10. Nah, ini normal. Nah, yang dimaksud di sini, yang jadi penekanan di sini. Wa man jaa'a bisayyi'ati fala yujza illa mislaha. Dan barang siapa yang berbuat satu kesalahan, satu maksiat, maka akan dibahas setimpal dengan kesalahan perbuatan tadi. Tidak 10 lipat ke tidak, tapi satu lah. Maksudnya di sini jangan terjebak. Ya, Sayyidina Umar mengingatkan jangan terjebak. Baru satu ini, baru satu. Awas, hati-hati. Nah, dijelaskan oleh beliau. Ya, di sini dijelaskan apa? Fa inna sayyi'ata wa in kanat wahidatan. Apabila satu perbuatan jelek juga, ya, satu perbuatan jelek juga. Fa inna tatba'uha asyru khisalin. Maka setiap satu kejelekan, satu maksiat yang kita lakukan, di belakangnya itu ada 10 juga, 10 perbuatan. 10 perbuatan yang amat berbahaya. Bukan satu dibalas satu, kata Sayyidina Umar. Tapi apa? Satu kejelekan, di belakangnya akan ada 10 kejelekan yang terjadi. 10 bahaya yang mengancam. Ya, satu maksiat kita lakukan, maka 10 ya, bahaya yang mengancam. Apa 10 itu? Ya. Awaluha, yang pertama, idza adnaba al-'abdu dzamban faqad ashatallahu wa huwa qadirun 'alaih. Ini yang pertama. Apa yang pertama? Yang pertama, ketika seorang hamba berbuat dosa, satu dosa, maka membuat Allah itu murka. Nah, coba murka. Coba, ya. Arif pernah nggak ayah atau ibu murka sama Arif? Takut nggak? Takut kan? Lah, bagaimana kalau Allah ini yang murka? Coba. Ini satu orang, ya, satu kesalahan maksiat yang kita lakukan, maka 10 mengancam kepada si pelakunya atau si kita yang misalkan melakukan maksiat itu. Yang pertama apa tadi? Allah murka. Dan Allah kuasa atasnya. Kuasa. Qadirun 'alaih, kuasa. Kemudian yang kedua, watsaniyah annahu farroha iblis la'anahullah. Kita menjadi tim suksesnya iblis. Kenapa? Iblis bahagia gara-gara kita melakukan satu maksiat. Oh, berarti kan kita mensukseskan iblis. Jadi tim sukses iblis. Nah, iblis senang. Kali kita berbuat maksiat, satu kali berbuat maksiat, maka mulai dua terjadi. Satu tadi apa? Allah murka. Yang kedua, jadi tim suksesnya iblis. Iblis senang, ya? Berarti kan kita bikin orang senang, ya. Sekarang ini
Tapi sudah mundur ke sana, nanti yang jadi. Tenang ya. Ayo, siapapun pilihannya, yang tetap satu persatuan ya. Jaga kesatuan dan persatuan dan kesatuan. Jaga. Ya, boleh beda, silakan mau milih siapa saja, tapi tetap satu kesatuan negara Indonesia, NKRI harga mati. Oh, itu ya. Kemudian yang ketiga, wasalitatu annahu tabauda minal jannah. Ini Pak, ya Allah, surga makin menjauh. Surga makin jauh kepada kita. Kita berbuat maksiat satu kali, surga menjauh. Warabi'atu annahu taqarrub minan nar. Mendekat ke neraka. Menjauh dari surga, mendekat kepada neraka. Wal khamisatu, yang kelima, annahu qad adza ahabbal asya ilaih. Insyaallah, menyakiti ya, sesuatu yang dicintai, sesuatu yang dikasih. Ya, kita misalkan ya orang tua ya tadi yang Aril ya, orang tua murka, orang tua tersakiti. Ya, jadi orang ya sesuatu yang dicintai ya, jadi sakit. Apa itu? Wahya nafsu. Nafsu ya, nafsu itu tersakiti, jadi nafsunya sakit. Jadi jangan sampai ya enggak, ya Allah. Ya. Wasadi satu yang keenam, annahu najjasa nafsahu wa qad kana tahiran. Yang keenam ini gara-gara kita maksiat, tubuh kita yang bersih, yang suci ini menjadi najis. Annahu najjasa nafsahu wa qad kana tahiran. Jadi jangan kita kotori badan kita ini, kesucian kita ini. Kita lahir di muka bumi kan dalam keadaan suci, fitrah. Nah, apa yang bikin kotor, yang bikin ini kotor tubuh kita, pikiran kita, semua jasa kita ya karena masih. Nah, wasabi'atu annahu qad adal hifdzah. Penjagaan Allah ya. Orang yang menjaga kita itu juga tersakiti. Wasamina, yang ke-8, annahu qad azana nabiyya, ya Allah. Yang ke-8 ini sungguh telah bikin sedih Rasulullah di dalam kuburnya. Kalau kita berbuat maksiat, maka sungguh baginda Rasulullah SAW itu sedih di dalam kuburnya. Padahal kita sudah diingatkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang dari kalian ya, jenis kalian sama seperti kita, seorang rasul azizun. Beliau itu ya Allah, perhatiannya luar biasa ke umatnya. Segala upaya daya beliau korbankan demi umatnya. Perjuangan beliau itu anitum azizun, anitum harisun, selubahnya luar biasa untuk umatnya. Nah, ketika kita berbuat maksiat, maka membuat sedih Rasulullah SAW di dalam kesehariannya, di dalam kubur. Annahu qad azana nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi qabri. Jadi ya Allah, jadi Rasulullah itu setiap detik itu selalu mendapatkan kabar dari Allah. Kita salam misalkan salatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Ini kita langsung berhadapan dengan Rasulullah. Apalagi domirnya langsung alayka. Nyambung. Walaupun beliau ada di Madinah, itulah mukjizat Rasul, bagian dari mukjizat itu. Kalau kita berbuat satu maksiat, Rasulullah sedih dalam kuburnya. Watasi'atu, yang ke-9, annahu asyhada ala nafsis samawati wal ardi wa jami'il makhluqat bi. Nah, ini langit, bumi dan seluruh makhluk ini menjadi saksi atas perbuatan maksiat yang kita lakukan, ya Allah. Maka jangan sampai kita tidak
meminta ampun kepada Allah. Jangan sampai kita tidak menggedor pintunya Gusti, menggedor pintu taubat, jangan sampai. Terus Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau bisa itu sebelum subuh istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim 100 kali. Sebelum subuh. Nah, sholat 2 rakaat dulu sunat, baru baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 100 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Atau mau panjang sholawatnya boleh, banyak sholawat, macam-macam sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Mau sholawat nariyah juga boleh, sholawat 100 kali. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim 100 kali. Insyaallah itu menjadi penjagaan untuk kita. Kemudian yang ke-10, wal asiratu annahu khana jami'al adamiyyin. Wa asya rabbal alamin. Ya, kita telah berkhianat ke seluruh anak Adam dan kita durhaka kepada penguasa alam jagat semesta. Jadi satu maksiat di belakangnya mengancam 10 kah dan membahayakan. Ini pesannya Sayyidina Umar. Oh, jangan kira ya, berbuat baik 1 dibalas 10, berbuat jelek 1 dibalas 1. Betul ayatnya begitu. Tapi kata Sayyidina Umar, karena beliau ma'rifat, beliau mengerti ya. Oh, jangan kira ada 10 mengancam. Bahkan ya bisa wadil isyan ya, maksiat dunia hitam ya, sawat aswad itu hitam, isyan itu maksiat dunia hitam, hanya dzunub alal dzunub, dosa yang belum ditaubati buat dosa lagi. Oh ya Allah, 10 lagi, oh hidupnya nggak tenang. Saya ada beberapa peninggalan, ada orang sudah sepuh, umurnya kurang lebih hampir 60-an. Gelisah hidupnya. Anak pada pergi masing-masing, istri sudah meninggal, dia gelisah. Mengango, menung, apo. Terus saya bilang, daripada menung, mengango, mau nggak kalau saya kasih uang? Oh iya mau, mau. Tapi bukan uang itu, ya. Baca ya, istighfar 1000 kali, masaan sore 1000 kali, subahan pagi 1000 kali. Wes itu saja uang untuk bekal nanti kamu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anjing, matur sembah nuwun, kalau tak amal lagi, wah. Ya itu, bayangkan umur sudah itu. Ya, ini 40, kalau sudah 40 tahun ke atas, kalau kita belum membentuk kebiasaan yang baik dari sekarang. Apalagi kalau yang masih muda, oh kesempatannya sangat bagus, harus bentuk sekarang, lakukan sekarang. Kalau Kang Rehan pernah dengar jurus itu enggak, Kang Rehan? 1 jurus. Pernah dengar? Cuma 1 jurus mengalahkan macam bentuk jurus. Pernah dengar? Oh, ada anak muda, anak kecil bukan muda, masih SD, lahir dalam keadaan cacat. Dia tidak punya tangan kanan. Dibully sama teman-temannya, cacat, anak cacat, nangis. Oh, Aerosit nangis. Dibully ya. Dibully, Pak, nangis ya. Nangis, dibully ya, nangis. Sekarang udah nangis. Wah. Terus akhirnya ketemu guru olahraga. Pas anak ini mau lompat di sungai, terus bilang dipegang, mau ngapain? Aku mau mengakhiri hidupku. Semua orang sudah membuliku dan saya lahir ke muka bumi ini dalam kondisi cacat. Anak tak berguna. Oh. Melabeli dirinya, menstempel dirinya anak tak berguna.
dipegang sama guru olahraganya. Kamu mau nggak saya kasih ilmu? Biar orang yang membuli kamu mulutnya disumbat, mau? Ada caranya, ada, ikut saya. Oh, dia carilah satu juru. Pokoknya tiap hari jurunya itu tuh satu tok itu. Nggak ada jurus 2, jurus 3. Apalagi salam-salam nggak ada. Pokoknya itu tuh satu jurus. Sampai akhirnya 1 tahun berlalu dia protes sama gurunya. Guru, saya sudah hebat. Kapan mau dikasih jurus kedua? Oh, pesan aja. Coba sini lihat. Coba tangan. Oh ya. Pelatihan lagi yang lebih keras lagi. Wah, akhirnya ngotot juga. Oke, kalau gitu kita uji. Nanti ada apa namanya? Turnamen. Ya? Laga tanding gitu. Buktikan nanti. Kalau kamu menang, berarti nanti kamu akan ditambah jurusnya. Kata gurunya begitu. Oh, pertama tanding dia nomor 3, urutan nomor 3. Ya, nama nomor 3 berarti kan dia lihat pertandingan pertama kedua kan? Oh, ngeliat jurusnya lompat salto, udah dia, wah, kok saya nggak punya jurusnya kayak gitu, cuman ya kita satu aja nggak nilai. Begitu giliran dia, ternyata baru 1 langsung menang dia. Menang. Wah, terus akhirnya pulang dapat medali. Protes lagi sama gurunya, guru, dengan 1 jurus saja saya bisa menang. Tambah dong guru. Jurus kedua, kata gurunya, udah itu saja lakukan terus. Itu saja terus lakukan. Hanya mulai terus sampainya menjadi apa? Top provinsi daerah terus kemudian apa? Provinsi ya. Provinsi lalu nasional. Sampai nasional. Dia menang. Hanya 1. Nah, pas pulang dibilangin sama gurunya, tahu enggak kamu kenapa kamu bisa menang? Karena kelemahanmu itu ada di tangan kanan. Pas mau dikunci, karena kamu nggak punya tangan kanan, bisa merojol. Itulah, wah di situ baru bersyukur. Ya Allah, ternyata Tuhan kasih kekurangan, justru itu menjadi kelebihan. Nah, dari sekarang kita latihan, ya, latih walaupun 1 jurusnya apa? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Poin diwamal gitu situ. Lah lu doanya itu aja. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Harus macam-macam. Doanya itu kan malam tahajud ya Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana. 1 jurus. Lakukan itu. Jadi, wah ya Allah. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang selalu dibimbing oleh Allah. Amin. Taufik kita. Kemudian kita anak yang soleh-soleh, anak yang ahli surga, anak yang membuat orang tuanya bangga, agama bangga, Rasulullah SAW juga bangga. Kita niatkan ini. Ngaji ini meneruskan perjuangan dakwah baginda Rasulullah SAW. Saya semangat itu karena ingat itu. Kadang yang namanya males ya, lagi aduh yang wayang ngaji itu lagi enak-enak pengen turu ngaji. Yang saya ingat adalah bagaimana dulu Rasulullah berjuang dakwah kayak apa. Panas perih, ya, darah dicucurkan untuk memperjuangkan agama. Kalau mengingat itu, langsung semangat. Sakit pun langsung sembuh. Awal habis ngaji nanti sakit lagi. Tapi ya memang begitu. Ya Allah, semangat. Ayo terus semangat, latih dari sekarang. Karena kebiasaan itu dibentuk itu ya dari sekarang. Kalau nggak dibentuk nanti repot. Seperti cerita kakek tadi, ya. Anak pada ikut suaminya, dia bengong di rumah. Kasih sangu, kasih uang, ya. Udah 1.000 bisa, udah. Karena diajak sholat ini nggak bisa, soalnya nggak bisa, panjang dikit nggak bisa. Astagfirullah bisa, astagfirullah saja. Ya Allah, ya. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang diridhoi ya Allah, menjadikan Allah, ya, kita hamba yang diakui olehnya, ya. Diakui umatnya Rasulullah, bikin bangga, bikin senang Rasulullah.
ini ya Allah, satu maksiat salah satunya tadi bikin Rasulullah sedih. Ihdar nafsak allati baina jambaik. Allah mudah-mudahan minggu yang akan datang kita akan ngaji bareng. Takutlah engkau ya, pada di antara lambung. Takutilah nanti apa nanti kita takutlah kalian tentang sesuatu yang ada di lambung kita, baina jam antara lambung kita. Takut. Nah, nanti apa? Nah, minggu depan insya Allah mudah-mudahan kita masih ya, bisa ngaji, bisa bertemu, ya, mendapatkan manfaat, barokah. Insya Allah barokahnya akan terus besar. Al-Fatihah. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.